Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernahkah kita bertanya bagaimana Al-Quran yang kita baca hari ini bisa sampai ke tangan kita dalam bentuk satu kitab yang utuh dan terjaga? Jawabannya terletak pada sejarah besar yang disebut kodifikasi Al-Quran. Dalam 5 menit ke depan, kita akan menyusuri perjalanan penulisan dan pengumpulan Al-Quran sejak masa Nabi hingga menjadi mushaf yang kita kenal sekarang. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Penjagaannya dilakukan melalui 2 cara utama, yaitu yang pertama ada hafalan dan yang kedua ada tulisan. Para sahabat langsung menghafalkan ayat-ayat yang diajarkan Nabi, sementara para penulisan wahyu seperti Zaid bin Sabit menuliskannya di media yang ada waktu itu, seperti pelepah kurma, kulit hewan, batu tipis, ataupun tulang. Nabi juga memberi petunjuk langsung tentang urutan dan penempatan ayat-ayat tersebut, sehingga susunan Al-Quran bersifat tauqifi, berasal dari Allah melalui petunjuk Jibril. Pada masa Khalifah Abu Bakar, pasca wafatnya Nabi, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, muncul kebutuhan mendesak untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Pemicunya adalah gugurnya banyak penghafal Al-Quran dalam perang Yamamah atas susulan Umar bin Khattab. Khalifah Abu Bakar menugaskan Zaid bin Sabit untuk memimpin proyek besar ini. Prosesnya sangat ketat dan ilmiah. Zaid tidak serta-merta menulis dari hafalannya sendiri. Setiap ayat harus diverifikasinya dengan 2 bukti, yaitu yang pertama ada hafalan dari seorang sahabat dan naskah tertulis yang ditulis di hadapan Rasulullah. Setelah terkumpul, mushaf induk pertama ini disimpan oleh Khalifah Abu Bakar, lalu diwariskan ke Umar dan kemudian kepada putrinya Hafsah binti Umar. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam semakin luas. Masyarakat dari berbagai daerah mulai membaca Al-Quran dengan lahjah yang berbeda-beda, yang memicu perselisihan. Melihat hal ini, Khalifah Utsman mengambil langkah penting untuk menyeragamkan bacaan. Beliau membentuk panitia khusus yang kembali dipimpin oleh Zaid bin Sabit bersama 3 sahabat senior lainnya. Mereka meminjam mushaf induk dari Hafsah, lalu menyalinnya menjadi beberapa mushaf standar. Salinan ini ditulis dengan ras Utsmani, yaitu cara penulisan khusus yang mengakomodasi bacaan yang mutawir. Mushaf salinan ini lalu dikirim ke berbagai pusat wilayah Islam seperti Syam, Kufah, Bashrah, dan lainnya. Sementara itu mushaf atau lembaran lain yang tidak sesuai dengan standar ini diperintahkan dengan dimusnahkan guna menjaga kesatuan umat. Inilah yang kita kenal sebagai mushaf Utsmani, cikal bakal mushaf yang kita pegang hari ini. Makna dan relevansi nggak usah dibaca berarti, Masya Allah. Lalu apa makna besar dari proses sejarah ini? Pertama, ini adalah bukti nyata dari janji Allah dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9 bahwa dialah yang menurunkan Al-Quran dan dia pula yang menjaganya. Penjagaan itu terjadi melalui usaha manusia yang dipandunya. Kedua, kodifikasi ini menjadi perekat kesatuan umat Islam berkat langkah Utsman dari dulu hingga sekarang. Dari Maroko sampai Indonesia, umat muslim membaca mushaf yang sama persis tanpa ada perbedaan satu huruf pun. Ini mencegah perpecahan. Ketiga, proses ini menunjukkan metodologi yang sangat modern untuk zamannya, verifikasi dengan saksi ganda, transparansi, dan kerja kolektif yang cermat menjadi keaslian Al-Quran tidak diragukan secara ilmiah. Sekarang jadi kodifikasi Al-Quran adalah kisah tentang kehati-hatian, kesatuan, dan keimanan. Di balik mushaf yang kita baca hari ini terdapat perjuangan dan tanggung jawab besar para sahabat Nabi. Sebagai generasi penerus, sudah sepatutnya kita tidak hanya membacanya, tetapi juga mempelajari, menghayati, dan menghafalkannya dengan baik sebagai bentuk syukur dan atas terjaganya kitab suci kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.